Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Siapa yang belum sarapan tadi? Siapa yang belum sarapan? Sampun. Lain kali sebelum pembelajaran dimulai kalian sarapan dulu, ya. Sudah menyiapkan alat tulisnya? Sudah. Guru mau lihat alat tulisnya. Ya, nanti kalau ada hal-hal yang penting silahkan kalian catat ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Rama sakit, Bu. Oh, Rama sakit. Kita doakan semoga Rama cepat sehat, ya. Ya, baiklah. Terima kasih kalian sudah hadir tepat waktu dalam pembelajaran hari ini. Itu menunjukkan kedisiplinan kalian. Terima kasih dan ditingkatkan lagi kedisiplinannya ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan Agni memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Robbi Bismillah untuk meningkatkan jiwa nasionalis kita. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Indonesia ada diriku, karena tumpah di sana aku berdiri. Ya, itu tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia. Lagu Indonesia ya merupakan lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya dibuat pertama kali pada saat proklamasi kemerdekaan. Coba kalian tahu atau tidak? Indonesia sampai berkat perjuangan siapa? Para pahlawan. Berkat jasa-jasa para pahlawan. Ya, Indonesia bisa merdeka berkat jasa pahlawan. Sebelumnya, mari kita tepuk PPK dulu. Kalian siap? Siap. Tepuk PPK. PPK nasional dari mandiri gotong royong PPK. Yes ya. Ica kelompokan sama Ado ya. Terus Ica sinyalnya tidak bisa kelompokan dengan Aldo. Bagus sekali. Kalian masih ingat atau tidak tentang pembelajaran yang lalu? Pembelajaran yang lalu kita belajar tentang apa ya? Tentang sifat-sifat kepahlawanan. Ya, tentang sikap-sikap pahlawanan. Coba kalian ingat tidak? Gambar siapa ya ini? Raja Purnawarman. Lalu gambar kedua. Bala Putra Dewa. Gambar yang ketiga. Gambar ketiga. Sultan Hasanuddin. Gambar yang keempat. Kapitan Patimura. Kemarin kita sudah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan
dari Raja Purnawarman, Raja Balaputra Dewa, Sultan Hasanuddin, Kapitan Patimura. Hari ini kita akan belajar subtema 3, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menemukan informasi tentang apa yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dari sebuah bacaan. 2. Siswa mampu menyusun informasi yang diperoleh. 3. Siswa mampu menemukan sifat-sifat cahaya. Dan keempat, siswa mampu menyimpulkan laporan hasil percobaan tentang percobaan membuat periskop sederhana. Kalian masih ingat tentang sikap-sikap kepahlawanan dari Raja Purnawarman? Rakyatnya. Ya, betul. Rakyatnya apalagi? Berani melawan Pantang menyerah. Betul sekali, pintar-pintar. Lalu coba, ini adalah siapa ya? Raja Balaputra Dewa. Ya, bagaimana dengan sikap-sikap kepahlawanan Raja Balaputra Dewa? Gigih, pantang menyerah, Ya, gigih, berani dalam kuat. berani, kuat, pintar. Lalu gambar ketiga. Siapa ya? Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Mencintai rakyatnya. Ya, mencintai rakyatnya. Gigih melawan penjajah. Arif dan bijaksana. Ya, gigih melawan Bela kepentingan rakyatnya. Ya, membela kepentingan rakyatnya boleh. Arif dan bijaksana, bagus. Lalu gambar keempat siapa ya ini? Kapitan Patimura. Nah, Kapitan Patimura. Bagaimana sikap kepahlawanan Kapitan Patimura? Berani melawan penjajah. Rela bertaruh nyawa demi rakyat. Ya, berani melawan penjajah. Kapitan demi rakyat. Ya, itu tadi adalah sikap-sikap kepahlawanan dari Raja Purnawarman, Raja Balaputra Dewa, Sultan Hasanuddin, dan Kapitan Patimura. Halo Aldo, halo Aldo. Perhatikan ya. Halo Bu. Ya, perhatikan. Ya, kita lanjutkan ya. Ini tadi adalah sikap-sikap kepahlawanan dari Raja Purnawarman, Raja Balaputra Dewa, Sultan Hasanuddin, dan Kapitan Patimura. Selanjutnya, coba kalian buat lini masa perjuangan dan sikap kepahlawanan. Lini masa itu apa? Ya, lini masa itu urutan. Dari sikap kepahlawanan dari kerajaan Hindu itu rajanya Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanannya mencintai rakyatnya, berani melawan Eropa, dan apalagi nanti kalian tulis. Begitu juga raja kerajaan Hindu tadi siapa? Balaputra Dewa. Lalu kerajaan Islam tadi Sultan Hasanuddin. Lalu pada masa penjajahan adalah Sultan Patimura. Betul. Ini nanti kalian isi pada LKPD. Ya. Ini nanti lini masa sikap perjuangan ini nanti kalian isi pada link Google Form yang Bu Guru kirimkan di Google Classroom, nggih. Nggih. Selanjutnya Bu Guru punya bacaan yang berjudul Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Coba siapa yang berani membaca bacaan yang berjudul Pahlawan Tanpa Tanda Jasa? Di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan.
jam istirahat tidak menentu. Bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Ya, terima kasih Vika. Terima kasih Vika. Itu tadi adalah tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Cerita tentang seorang Gimi. Dia adalah penjaga lintasan kereta api. Dia bekerja tak kenal lelah. Dia bekerja dengan semangat untuk menyelamatkan nyawa orang-orang, baik pejalan kaki, pengguna sepeda motor maupun penumpang mobil dan kendaraan lainnya. Terkadang dia tempat makan karena dia harus bekerja. Tetapi Min tetap semangat. Kalian tahu tidak bagaimana sikap kepahlawanan dari Gimin tadi? Tentang menyerah, cinta akan pekerjaannya. Ya, betul. Cinta akan pekerjaan. Dia tekun dalam melaksanakan tugas, menolong orang lain tanpa pamrih. Ya, betul. Menolong. Dia dan tekun dalam melaksanakan tugasnya. Ya, giat dan tekun dalam melaksanakan tugasnya, betul. Sekarang tugas kalian, coba kalian kerjakan tabel. Nanti tabelnya ada di LKPD yang dikirimkan di Google Classroom. Nanti ini yang harus kalian isi adalah yang pertama, yang aku ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api. Apa saja tadi? Tentang cinta akan pekerjaannya. Ya, cinta akan pekerjaan. Menolong orang lain tanpa pamrih. Menolong orang Dia dan tekun dalam melaksanakan tugasnya. Ya, giat dan tekun dalam melaksanakan tugasnya. Lalu tabel yang kedua, yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api. Apa yang ingin kalian ketahui? Boleh. Bagaimana dengan keluarga Gimin? Boleh. Apalagi? Berapa gitu? Ya, jam berapa Gimin? Kalian masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Masih, Bu. Masih. Coba, mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah kalian sudah semangat. Kita lanjutkan pembelajaran ya. Coba anak-anak, Bu Guru punya permasalahan. Coba nanti kalian carikan solusinya. Bagaimana solusinya? Kira-kira pada zaman dahulu para pahlawan itu sedang berada pada kapal selam. Lalu dia ingin melihat keadaan sekitar. Kira-kira ada musuh atau tidak? Apa alat yang mereka gunakan ya? Periskop, teropong. Coba kalian saksikan video berikut ini agar kalian bisa tahu kira-kira apa ya yang digunakan. Ini ada gambar apa toh? Gambar kapal Selam. kapal selam. Perhatikan videonya ya. Kepahlawanan pun dimiliki oleh pengguna yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang melihat keadaan sekeliling. Ini lihat ini.
Ini adalah alat yang digunakan untuk melihat keadaan sekitar pada kapal selam. Namanya apa? Mari kita lihat. Kapal selam disebut periskop. Apa namanya? Periskop. Jadi tadi alat yang digunakan untuk melihat keadaan sekitar pada kapal selam namanya adalah Periskop. Betul. Periskop itu bisa dibuat dari bahan-bahan sederhana. Coba kalian saksikan video pembuatan periskop berikut ini agar kalian tahu bagaimana cara pembuatan periskop. Agar memudahkan kalian membuat periskop sederhana. Itu alat dan bahannya. Lalu ini cara membuatnya. Itu di garis-garis. Kemudian dibuat lingkaran menggunakan jangka. Kemudian lingkaran tadi dibuat lubang menggunakan cutter. Hati-hati saat menggunakan cutter ya. Begitu juga pada sisi yang satunya juga dibuat lubang. Ya, bentuknya seperti ini. Lalu itu memotong kertas kado biar tampilannya lebih bagus. Lalu kertas kadonya ditempelkan. Ini adalah hasilnya. Ya, ini hasil dari percobaan membuat periskop. Nanti kalian bisa ya membuat periskop. Nanti kalian buat periskop sederhana dari kardus. Lalu setelah itu kalian foto dengan periskop kalian, lalu kalian kirimkan pada link LKPD yang Bu Guru kirimkan di Google Classroom ya. Oke. Jangan lupa nanti kalian tuliskan alat dan bahannya apa saja, bagaimana cara pembuatannya, nanti juga kalian tuliskan. Kesimpulannya juga kalian tuliskan. Pada periskop ini tadi, kira-kira sifat cahaya apa ya yang digunakan? Memantulkan cahaya. Pemantulan cahaya, betul. Sifat cahaya pada periskop adalah pemantulan cahaya. Coba kita lihat masih ada sifat-sifat lain atau tidak ya. Coba kalian lihat gambar ini. Kira-kira sifat cahaya apa yang ada pada gambar ini? Merambat lurus, Bu. Ya, cahaya merambat lurus. Coba kita lihat. Ya, betul. Cahaya merambat lurus. Lalu gambar kedua. Gambar apa ini kira-kira sifat cahaya yang kedua? Cahaya dapat dipantulkan. Ya, cahaya dapat dipantulkan. Ya, betul. Coba. Cahaya memantul. Ya, cahaya memantul boleh. Gambar ketiga. Dapat menembus benda bening. Betul.
Cahaya dapat menembus benda bening. Ya, cahaya dapat menembus benda bening. Gambar keempat. Apa ya ini? Ya, cahaya dapat dibiaskan. Gambar yang kelima terakhir. Cahaya Ya, cahaya dapat diuraikan. Betul. Sifat-sifat cahaya itu ada 5. Coba kalian sebutkan. 1. Cahaya merambat lurus. Ya, betul. 2. Cahaya menembus benda bening. Ya, betul. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Ya, 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya merambat lurus. Dan yang kelima, Cahaya dapat diuraikan. cahaya dapat diuraikan. Itu tadi adalah sifat-sifat cahaya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Sifat-sifat kepahlawanan. Betul, sifat-sifat kepahlawanan. Sifat kepahlawanan dari siapa tadi? Raja Purnawarman. Raja Purnawarman. Ya, siapa lagi? Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Oke, siapa lagi tadi? Kapitan Patimura. Kapitan Patimura. Ya, tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat kepahlawanan dari Raja Purnawarman, Raja Balaputra Dewa, Sultan Hasanuddin, dan Kapitan Patimura. Lalu tadi kalian belajar apa lagi ya? Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Apa saja tadi? Ya, apa saja tadi sifat cahaya? Satu, cahaya merambat lurus. Dua, Dapat dipantulkan. cahaya dapat dipantulkan. Ya, 3, Cahaya dapat menembus benda bening. ya, cahaya dapat menembus benda bening. 4, Dapat menembus benda bening. Dapat dibiaskan. cahaya dapat dibiaskan. 5, Cahaya dapat diuraikan. ya, cahaya dapat diuraikan. Kita tadi juga sudah belajar apa lagi? Itu kereta api. Ya, kita tadi juga sudah belajar tentang Gimin, penjaga pintu perlintasan kereta api. Bagaimana sikap kepahlawanan Gimin? Cinta pekerjaannya. Ya, cinta pekerjaannya. Menolong orang lain tanpa Ya, menolong orang lain tanpa pamrih. Pantang menyerah. Bagus. Kita tadi juga sudah belajar tentang cara pembuatan periskop. Ya, periskop. Nanti kalian bisa ya membuat periskop? Oke, bisa. Alhamdulillah. Sekarang mari kita kerjakan kuis berikut ini. Coba kalian kira-kira bisa atau tidak ya? Coba kalian lihat. Gambar di atas merupakan salah satu sifat cahaya titik-titik. A. Cahaya dapat dipantulkan. B. Cahaya merambat lurus. C. Cahaya menembus benda bening. Yang mana jawabannya? B. Cahaya merambat lurus. Oke, coba kita lihat. Ya, betul. Jawabanmu betul. B. Cahaya merambat lurus. Ya. Soal kedua. Lalu selanjutnya nanti kalian kerjakan soal evaluasi, bentuknya Google Form. Soalnya sudah guru kirim di Google Classroom. Ya? Lalu nanti apabila nilai kalian belum tuntas KKM, artinya kurang dari 75, silahkan mengerjakan soal remedial.
Tetapi apabila nilai kalian sudah tuntas KKM atau di atas 75, silahkan kalian mengerjakan soal pengayaan. Soal remedial dan soal pengayaan sudah Bu Guru kirimkan di Google Classroom, nggih? Nggih. Lalu untuk PR-nya, tuliskan bagaimana cara kerja periskop. Ini nanti juga dikerjakan di Google Classroom ya. Ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang pembelajaran 4, yaitu tentang hari pahlawan. Ya, tentang hari pahlawan. Bu Guru punya sebuah cerita. Kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan. Ada sebuah kisah tentang anak kecil yang berumur 7 tahun sedang berjalan-jalan di pinggir jalan. Ia melihat sebuah toko dengan bertuliskan dijual anak kelinci. Anak kecil itu bertanya, "Pak, berapa ya harga satu ekor anak?" Pemilik toko menjawab, "10.000 nak." Anak itu berkata, "Aku hanya mempunyai 12.000 saja, Pak. Bisakah melihat-lihat anak kelinci itu?" Pemilik toko tersenyum dan membuka kandang kelinci sambil memegang satu ikat kangkung. Kelinci-kelinci itu berlari menghampiri si pemilik toko, tapi ada seekor anak kelinci yang tampak tertinggal di belakang. Anak itu bertanya, "Kenapa kelinci itu?" Pemilik toko menjelaskan bahwa anak kelinci itu menderita cacat karena kelainan di pinggul sejak lahir. Anak laki-laki itu tampak gembira dan berkata, "Aku beli anak kelinci itu, Pak." Pemilik toko menjawab, "Jangan nak, jangan beli anak kelinci itu. Jika engkau ingin memilikinya, aku akan memberikan saja untukmu." Tetapi anak kecil itu malah kecewa. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Aku tak mau diberikan cuma-cuma. Meski cacat, harganya harus sama seperti anak kelinci yang lainnya. Saat ini aku hanya punya uang 12.000, tapi setiap hari aku akan mengangsur 500 rupiah sampai lunas." Tetapi pemilik toko itu menolak. "Nak, jangan beli anak kelinci ini. Dia tidak bisa lari cepat, tidak bisa melompat-lompat, dan bermain seperti kelinci yang lainnya." Anak kecil itu terdiam, lalu ia menarik ujung celana panjangnya dan tampaklah kaki yang cacat. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Pak, aku pun tak bisa berlari cepat. Aku pun tak bisa melompat dan bermain seperti anak yang lainnya. Oleh karena itu, anak kelinci itu membutuhkan seseorang yang bisa mengerti penderitaannya." Pemilik toko itu terharu dan berkata, "Nah, kamu sangat baik. Aku akan berdoa setiap hari agar anak-anak kelinci ini mempunyai majikan sebaik engkau." Ya, itu tadi adalah cerita dari seekor kelinci yang cacat. Pesan moralnya adalah kalian dalam berteman itu jangan membeda-bedakan. Jangan dilihat dari fisiknya, jangan dilihat dari kekayaannya. Kita harus berteman dengan siapapun. Yang terpenting itu bukan kecantikan fisik, bukan ketampanan fisik. Kecantikan hati. Yang paling penting adalah kecantikan dan ketampanan hatinya. Itu yang paling penting. Baiklah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ini sudah kelihatan semua ya, kameranya sudah kelihatan semua ya. Coba Bu Guru mau tanya, kalian senang? Ya, kalian senang atau tidak mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, coba kalau senang perlihatkan jempol kalian. Kalian senang ya? Senang, alhamdulillah. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, kita berdoa dulu. Silahkan Akti memberi doa. Ya,
Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.